Nah, teman-teman, untuk temanya adalah kebiasaan seperti ini hanya merusak burung murai batu. Jadi kebiasaan seperti apa yang akan merusak murai batu kita kalau kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita sadari tapi kita merusak burung murai batu. Ada beberapa hal yang harus benar-benar dijaga. Yang pertama, teman-teman perlu pahami mancing-mancing burung saat di rumah. Mungkin kedengarannya sepele dan itu hal wajar kalau orang melihat pada umumnya. Tapi ketika kita memancing-mancing burung murai batu kita yang orientasinya adalah burung kontes, burung lomba, ini bisa berdampak buruk ya, bukan hal positif yang harus dilakukan. Jadi untuk murai batu yang memang orientasinya untuk lomba. Nah, teman-teman, untuk temanya adalah kebiasaan seperti ini hanya merusak burung murai batu. Jadi kebiasaan seperti apa yang akan merusak murai batu kita kalau kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita sadari tapi kita merusak burung murai batu. Ada beberapa hal yang harus benar-benar dijaga. Yang pertama, teman-teman perlu pahami mancing-mancing burung saat di rumah. Mungkin kedengarannya sepele dan itu hal wajar kalau orang melihat pada umumnya. Tapi ketika kita memancing-mancing burung murai batu kita yang orientasinya adalah burung kontes, burung lomba, ini bisa berdampak buruk ya, bukan hal positif yang harus dilakukan. Jadi untuk murai batu yang memang orientasinya untuk lomba, jangan pernah sesekali memancing-mancing saat di rumah. Memancing-mancing saat di rumah nanti malah dia akan menjadi habit ya, menjadi kebiasaan buruk. Kalau tidak dipancing, burungnya tidak respon dan burungnya yang di rumah seharusnya istirahat, malah teman-teman suruh kerja, suruh keluar-keluar. Apalagi kalau orang yang belum tahu, biasanya kalau dipancing suruh murai batunya bunyi, dia malah senang, padahal itu hal buruk atau hal kurang bagus. Itu yang pertama. Jadi untuk murai batu yang memang kalau untuk lomba jangan dipancing-pancing. Kalau teman-teman perlu tahu, memancing murai batu itu yang mengeluarkan namanya tenaga, terus jadi habit yang kurang bagus, terus tingkat faktornya juga berkurang, daya tarungnya, daya bersaing saat di gantangan juga tidak akan maksimal. Terus yang kedua, di track. Nah, ini kebiasaan buruk lainnya adalah ngetrack. Mungkin untuk orang pada umumnya oke-oke aja, fun-fun aja ngetrack murai. Kalau teman-teman bisa mengatur waktu ritmenya seperti saat dilombakan, kan paling hanya waktu 10 menit, 8 menit, mentok-mentok 12 atau 15. Jadi teman-teman kalau bisa membatasi maksimal 10 menit lalu di track silahkan. Itu pun harus dengan kaidah atau koridor yang bagus. Contoh, murai batu teman-teman masih pastol, sedangkan lawan tracknya itu murai batu 7 tahun, 8 tahun. Wah, ini sangat mengintimidasi sekali, bisa-bisa untuk murai batu teman-teman yang pastol tadi, yang seharusnya tidur, main, malah sudah di geber ya untuk dilombakan atau di track dengan murai batu yang sudah sepuh atau dewasa tadi. Tentu mental kita akan terganggu nanti. Jadi saran saya kalau teman-teman memang tidak bisa mengontrol ego dan ambisi waktu selama 10 menit tadi di saat murai batu ya atau ngetrek, nah ini mending jangan sesekali ngetrek murai batunya ya, nggak usah di track ya. Ngetrek burung murai batu resikonya malah mentalnya kena dan bermasalah, keuntungannya ndak ada. Kecuali kalau kita di lat beran atau lat presan, malah kalau masuk malah jadi juara, kalau kalah ya idep-idep buat pelajaran. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada ambisi teman-teman. Jadi kalau kita memelihara burung murai batu itu tidak bolehlah ambisi, karena ambisi itu hanya menghancurkan karir dari burung murai batu itu sendiri. Teman-teman perlu paham ya, siapa yang paling merusak burung murai batu yang bagus tadi? Pemiliknya, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan burung murai batu yang bagus-bagus di luar sana, tapi yang merusak adalah diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri yang tidak bisa menjaga ego dan ambisi. Kita terlalu obsesi untuk melombakan terus-terusan, padahal burung murai batu juga butuh istirahat. Nah, seperti itulah kiranya. Jadi untuk murai batu saya sarankan untuk teman-teman pemula nih ya, terutama janganlah ya, jangan di track ya, nanti malah murai batunya akan rusak.
atau kita harus benar-benar menjaga ego dan ambisinya. Itu yang keempat ya. Terus 1 2 3. Yang keempat. Tadi yang ketiga. Yang keempat, setting ya. Mentang-mentang murai batunya belum ketemu titik performnya yang terbaik, rubah settingan lagi ya. Jangan ya, untuk murai batu nanti malah kacau kalau terlalu sering menggonta-ganti pola pakannya, settingannya, itu akan merusak murai batu itu sendiri. Nanti malah kacau, birahi dan emosinya malah tidak terkontrol. Untuk merawat murai batu ya baiknya yang tadi yang sudah kita bahas, harus konsisten. Terus untuk pemberian jangkriknya juga benar-benar harus jangkrik yang dalam keadaan terbaik, dalam artian sehat, terus nutrisinya juga bagus. Jadi untuk jangkrik yang belum dikasih makan ke burung murai batu kita, sebaiknya ya kita kasih makan yang nutrisinya bagus juga untuk si jangkrik, karena nanti jangkriknya kan akan dimakan oleh burung murai batu tadi. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman. Ada beberapa konsep atau hal ya. Jadi untuk rawatan seperti itu ya memang merusak burung murai batu. Jadi teman-teman memang harus paham betul. Apalagi yang paling dominan merusak murai batu kita adalah ambisi dan ego. Jadi kalau kita sudah memiliki ego dan ambisi yang terlalu over, wah itu bahaya untuk burung murai batu kita. Meskipun burung murai batu kita adalah burung terbaik, ini bisa menjadi ancaman pada burung murai batu kita. Jadi saran saya, teman-teman harus mengontrol ego dan ambisinya juga, agar murai batu teman-teman itu dalam keadaan terbaiknya. Untuk burung yang jarang dilombakan, biasanya tingkat faktornya akan bagus, meningkat ya. Terus untuk tenaganya juga akan terpupuk ya, karena dia istirahatnya juga panjang. Nah itu perlu dicatat ya dan digarisbawahi teman-teman. Jadi untuk melombakan burung murai batu ya idealnya ya sebulan cukup sekali saja untuk melombakan burung murai batunya ya. Jadi tidak usah maksa-maksa ya. Jadi dalam waktu sebulan itu ada yang namanya tahap pengondisian dari burung murai batu tadi. Dimasterin 2 minggu dengan masteran A, 2 minggu terakhir dengan masteran B, nanti di akhirnya bisa dilombakan dengan keadaan tenaga full, terus tingkat faktornya juga bagus, aura mengintimidasinya juga pasti dapat. Nah hal-hal kecil seperti itulah yang harus dijaga baik-baik lah teman-teman semuanya. Untuk murai batu teman-teman ini bonusan konten saja ya, padahal di konten selanjutnya juga ada. Murai batu teman-teman yang kurang gacor, teman-teman bisa memberikan minyak ikan pada perut jangkrik ya, lalu jangkriknya diberikan ke burung murai batu.